Ada dua kejadian yang membekas di Abi dan luar biasa memang. Pertama, Abi biasanya di konser manapun juga itu selalu. Jadi kan kalau dipanggil untuk perform oleh MC, Abi nggak langsung keluar, ada opening dulu kan, ada video opening. Biasa setelah itu langsung Abi keluar bersamaan intronya lagu Rindu Muhammadku. Tapi kali itu entah kenapa Abi kok tiba-tiba saat kira-kira 5 menit sebelum tampil, Abi minta sama timnya Abi, jangan Rindu Muhammadku ya, kasih tahu pemusik, kasih musik ibu. Oke. Nggak pakai salam Abi, nggak pakai salam. Abi tampil, Abi bersamaan dengan intro, Abi cuma mengangkat tangannya Abi, disambut oleh penonton, terus bawain lagu ibu bersama-sama. Dan biasa kalau Abi begitu mulai bersinar kau bagai cahaya, itu penonton sudah ikut nyanyi kan gitu. Udah sampai selesai lagu, kita lanjutkan lagu-lagu yang lain. Amin amin ya Allah, lagu semuanya lah kita bawakan 7-8 lagu. Terakhir baru ditutup dengan Rindu Muhammad. Udah selesai berpamitan, Abi turun. Ada kejadian ketika Abi mau masuk ke mobil, ada kejadian tapi Abi belum mau cerita itu dulu. Kan ada dua kejadian yang Abi mau cerita. Tapi nanti ini, yang Abi ingin ceritakan yang ketika Abi pulang, Abi sampai di hotel, Abi bersih-bersih dan sudah capek, Abi habis tur beberapa kota gitu kan. Abi istirahat. Apa yang terjadi ketika Abi tidur? Kira-kira mungkin 1 jam atau setengah jam sebelum azan subuh. Jadi mungkin sekitar jam 3:30 lah. Abi mimpi ibunya Abi hadir di konser tadi. Berdiri di tengah-tengah penonton. Berdiri. Padahal 2 tahun sebelum wafat, ibunya Abi itu sudah di kursi roda. Sudah sepuh. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Abi kaget loh. Kok Umi, kan Abi manggilnya Umi. Umi kok berdiri? Di samping kanannya Umi itu istrinya Abi, di samping kirinya adalah kakaknya Abi yang cowok. Abi turun. Itu sudah hampir ending itu. Abi turun nyamperin Umi, Abi peluk. Umi Abi juga peluk gitu kan. Penonton tuh ngambil handphone gitu kan. Ada yang video, ada yang foto gitu. Sambil peluk terus Umi Abi tuh ngangkat wajah sedikit, bilang sama penonton, anakku ini anakku. Abi bangun itu, Abi ada rasa pilu tapi lebih banyak rasa bahagianya. Karena Abi bilang sama istrinya Abi kan kemana-mana Abi selalu ajak istrinya Abi. Abi bangunin dia, Umi hadir tadi, Umi hadir, saya bilang gitu. Gak akan lupa itu. Abi merasa Umi mengekspresikan bahagianya dengan bangganya. apa yang Abi lakukan. Satu. Dan itu Abi terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah kejadian turun tadi apa? Ada anak muda usia Abi yakin 22-23. Badannya penuh tato. Dia lari ngejar mobilnya Abi. Dia ketok-ketok kaca. Abi pikir dia itu minta foto sama Abi. Ternyata bukan minta foto, tapi dia videoin Abi sambil dia bicara, Bi, dia bilang, berkatnya sholawat ge Bi, pakai bahasa Jawa dia ngomong, berkatnya sholawat Bi, biar aku rajin sholat Bi, biar aku nggak pernah ninggalin sholat lagi Bi, biar aku nggak mabuk-mabuk lagi Bi. Sambil lari nih mobilnya Bi. Habis saya bilang sama drivernya, jangan tunggu, dia bilang. Amin. Allah kabulkan. Saya bilang gitu. Dan itu kena di hatinya. Kena betul. Ternyata itu yang langsung ketemu Abi. Yang DM ada satu anak muda dari Medan. Abi ingat namanya, tapi mungkin lebih baik nggak Abi sebut. Belum tentu dia suka kalau Abi sebut. Dia kirim fotonya. Bukan cuma badannya, mukanya ini penuh tato. Tangan tato semua. Dia bilang, Bi ini aku Bi. Satu-satunya konser yang membuat aku nangis adalah konsernya Abi. Terima kasih Bi. Sejak mengikuti konsernya Abi, aku sudah berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu.
aku pulang ke rumah, aku peluk kaki ibuku, dan aku janji aku tidak akan pernah mabuk-mabukan lagi. Ada lagi satu anak muda, dia bilang, Bi, kalau seandainya mamahku masih hidup. Terus dia kirim fotonya, dia lagi ziarah ke mamahnya. Dia bilang, aku akan bilang Bi sama mamahku, sekarang aku kenal sama Abi. Karena mamahku lah yang membelikan kasetnya Abi waktu aku masih kecil. Terus ada satu gadis dari Bandung, dia bilang, Bi, terima kasih ya Bi, beberapa tahun ini aku diajak kajian-kajian pengajian, aku selalu tolak. Tapi ketika aku lihat konsernya Abi, aku sekarang punya semangat datang ke pengajian. Aku ingin datang lagi mendekat kepada Allah. Kenapa Abi? Karena Abi tidak menjudge kami. Terima kasih ya Abi, cuma minta maaf ya Abi, aku belum berhijab. Terus Abi bilang apa? Mengalir nak. Abi selalu sebut mereka tuh nak gitu. Mengalir nak, jangan buru-buru bicara mengenai hijab. Jangan buru-buru. Nikmati dulu sapaan cintanya Allah di hatimu. Itu kan sapaan cinta dari Allah. Orang dikasih terbuka hatinya untuk mendekat, itu kan sapaan cinta. Itu harus disyukuri itu. Apapun agama kita, ketika kita terpanggil, kita harus bersyukur itu. Iya kan? Sapaan ya panggilan. Iya, sapaan itu harus direspon positif. Dan jangan buru-buru mau langsung menjadi sempurna. Udahlah sampai mati kita tidak akan pernah sempurna. Dan Allah tidak menunggu kita sempurna untuk dirangkulnya, untuk dipeluknya. Untuk dimasukin kita ke dalam surga, Allah tidak menunggu kita sempurna. Balik lagi dari contoh yang memberi minum anjing tadi. Iya kan? Hal remeh kan di mata kita, tapi ternyata dalam pandangan Allah luar biasa. Dan di Al-Quran itu disebutkan kalau kita berbuat salah, aku akan membalasnya sama seperti kesalahanmu. Tapi kalau seorang hamba berbuat baik, apa Allah bilang? Allah bilang, aku akan lipat gandakan balasannya. Jadi kalau kita berbuat satu salah, kita dibalasnya satu. Tapi kalau kita berbuat satu kebaikan, dilapatnya mungkin triliunan kebaikan. Dan buat Allah, buat Tuhan tuh gampang sekali itu. Minum lagi. Wafer sudah mau habis, mau apa ya? Minum kan? Seret Abi. Tapi kalau boleh bertanya, kalau Abi yang maksudnya sudah mungkin bahasa ilmunya untuk mengatasi komen-komen yang negatif atau komen-komen yang mungkin menjudge segala macam itu sudah setinggi ini, apakah pengalamannya, apakah kalau misalkan kalau saya nih Bi, kalau emang saya juga tidak mau menanggapi gitu, tidak mau saya baca, tapi kadang-kadang kalau kebaca tuh kadang ada yang masuk ke hati juga, ada yang jadi sedih juga, ada yang jadi kepikiran juga. Kalau Abi masih kena nggak sih Bi sama begitu yang nggak sengaja terbaca? Dan kalau misalnya masih kena, biasanya gimana caranya Abi untuk ngelupainnya gitu? Iya. Kembali lagi kalau Abi bilang semua itu proses. Kenapa orang kalau dibilang kalau sudah lebih tua usianya itu lebih matang? Ya karena dia melalui proses. Kan gitu. Abi dulu seusia kalian, Abi juga kadang-kadang, wah ini orang kepancing gitu kan. Tapi usia, pengalaman itu membuat Abi berpikir, ngapain ya harus direspon? Kenal juga enggak, mereka enggak tahu sebenarnya Abi itu gimana. Orang enggak kenal Niko itu gimana. Tapi mereka kok bisa menilai. Iya kan? Ngapain mengambil hal negatif dari orang apalagi yang enggak kita kenal. Tapi proses ya sekali lagi ya. Lama-lama nanti Niko akan melihat paling gitu aja. Gitu. Tinggal lewat aja. Tapi jangan buru-buru. Saya lewat tuh. Abi tadi kan bilang, jangan, anak-anak muda tuh kadang-kadang suka keburu-buru. Kalau nggak cepet, terus malah nggak sekalian. Ini yang Abi pengen sampaikan juga termasuk sama penonton, termasuk buat dirinya Abi. Seringkali kita diganggu oleh setan, udahlah kamu jangan mimpi untuk menjadi dekat dengan sang pencipta. Itu bisikan setan itu. Jangan, seberapa hancurnya kamu, seberapa kotornya kita semua, Tuhan membukakan pintunya untuk mendekat. Abi kasih ilustrasi seperti ini. Ada seorang anak yang kurang ngajar sama ibunya luar biasa. Udah bukan cuma mencaci maki, menyakiti fisik, ngerongrong, habisin duit. Begitu sombongnya dia masih muda, sampai sekali waktu dia tinggalkan ibunya, pergi dari rumah. Kira-kira 15-20 tahun, suatu pagi yang masih gelap,
ibunya lagi duduk mendengar ada orang mengetuk pintu dengan lembut, bukan dengan lembut, dengan lemah. Ibunya membuka pintu, nggak ada orang dilihat, nggak taunya ada kayak gembel gitu di depan pintu rumahnya. Tapi ibunya mengenali, ini anaknya dulu yang sombong, yang gagah. Dia sudah hancur sehancur-hancurnya, nggak ada tempat kembali kecuali kepada ibunya. Apa yang terjadi? Dengan tenaganya sudah lemah, dia terus tarik anaknya, dia bersihin, dia lepas pakaiannya, dia mandiin sedemikian rupa. Dia sisirin, dia kasih makan. Cinta seorang ibu tadi pertanyaan, cinta seorang ibu. Dan itu belum ada apa-apanya dengan cintanya Tuhan kepada kita. Kalau seorang ibu dengan mudahnya memaafkan anaknya, apalagi Tuhan kepada hamba. Jangan nangis. Enggak, takutnya nangisnya gara-gara wafer kan. Ya kebagian wafer. Gitu Niko. Oke, Abi. Terima kasih, Abi. By the way, Ya. Abi sudah boleh pamit. Abi mau nginap. Boleh, Abi. Ya? Tadi ada apa tadi? Tulisannya boleh dibuat dulu. Belum Abi pamit mungkin kita mau Tapi aku ada satu pertanyaan Abi. Kalau boleh, Iya, ada iya, pertanyaan iya, yang tadi terkait tentang keraguan yang masih ada di hati Abi soal Keikhlasan. yang tadi sempat sholat dulu Dua untuk rakaat, menentukan Gimana sih caranya imbangkan itu Abi? Kayak ini syiar atau ini sebuah kerjaan? Kan itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kayak kalau misalnya kita fokus ke syiar, itu tuh tetap juga butuh modal. Tapi kalau fokus ke kerjaan, takutnya syiarnya nggak jalan kalau dengan mematok harga. Kalau Abi menyeimbangkannya itu bagaimana? Begini. Abi dalam hidupnya Abi ingin hidup kita yang paling kita bicarakan tadi. Manusia paling bahagia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat buat orang, buat sesama. Ya, yang tadi. Menebar cinta. Makanya Abi selalu bilang di mana-mana, jangan kita tertipu dengan banyaknya sholat kita, ngaji kita, zikir kita, sholawat kita. Itu semua bagus. Sholat itu wajib, kan gitu. Tahajud bagus, tapi jangan berhenti di situ terus merasa kita sudah baik. Dampak dari itu semua apa? Senyumkah kita kepada tetangga? Timbulkah empati kita terhadap penderitaan orang lain? Ketika jiwa kita penuh dengan cinta, itu berarti agamamu bagus. Berarti dampak dari sholatmu, zikirmu itu keren. Karena penuh dengan cinta, nggak gampang nyinyir, nggak gampang menjudge orang, nggak gampang merasa lebih mulia dari orang, nyalah-nyalain orang, ya kan? Itu adalah cinta. Nah, ketika tadi kembali bahwa kita ingin menjadi orang yang memberikan manfaat, Abi terus berpikir, Abi mau menjadi ustadz, belum pantas. Abi jauh ilmunya untuk pantas disebut sebagai ustadz yang memberikan ceramah kemana-mana. Jujur Abi, bukan sedang merendah. Memang Abi bukan ustadz, itu satu. Terus Abi ingin berbuat dengan harta. Seberapa banyak sih kalau kita menjadi orang yang punya harta? Seberapa banyak sih yang bisa kita berikan? Pasti ada batasannya. Tapi juga ingin seperti itu kan gitu. Tapi kalau Abi mengajak orang agar orang tersentuh hatinya, timbul cintanya, menjadi lembut hatinya, menjadi penuh kasih sayang dengan lagu-lagunya Abi, ini insya Allah unlimited dan bisa evergreen, kan gitu. Buktinya anak-anak yang dulu usia 8, 7, 6, 5 tahun, sekarang mereka menjadi ibu, menjadi seorang ayah, mereka bilang sama Abi, Bi jangan berhenti bersolawat, aku ingin tumbuh besar, aku ingin anak-anakku tumbuh besar seperti aku dulu tumbuh besar bersama lagu-lagunya Abi. Nah itu yang membuat Abi merasa, oh memang ini jalan yang tepat. Karena Abi kelihatannya passionnya di situ, kemampuannya di situ, dan nanti kalau ada keuntungan, apakah royalti ataukah apapun juga, toh Abi juga bisa berbagi dengan itu. Oh gitu cara menyeimbangkan. Iya kan? Abi, tetapi kalau mengenai kegelisahan tadi, kegelisahan itu masih akan terus terjadi di hatinya Abi. Karena Abi yakin bahwa Abi jauh dari keikhlasan. Cuma di saat yang sama Abi juga yakin Allah tidak menuntut Abi sempurna kok. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan itu.